kita akan membahas kali ini tentang pasal 27 Undang-Undang Perkawinan. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Masih bersama Bang Tatang dalam acara Rubrik Hukum 30 menit ke depan. Dalam segmen Rubrik Hukum kali ini kita akan membahas tentang pembatalan pernikahan. Jadi segmen kali ini kita akan membahas terkait masalah bisa atau tidak ketika seseorang sudah melakukan pernikahan bisa tidak dibatalkan. Nah, kita akan bahas tentang itu ya. Jadi Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 itu mengatur di beberapa ayat, di beberapa pasal terkait masalah pembatalan perkawinan. Nah, tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu ya, rekan kita Muhammad Surahman ini. Kita berdiskusi, Bang. Oh, diskusi apa menanyakan kamu? Ya, menanyakan juga, Bang. Jangan-jangan kamu pernah mau kawin atau udah kawin terus dibatalin? Oh, tidak, Bang, tidak. Oh, belum. Ya, diskusi kali ini kita lebih kepada agar masyarakat di luar sana bisa mengetahui atau bisa memahami terkait masalah pembatalan perkawinan, karena masyarakat di sana hanya tahu sekedar gugat cerai atau dibuat cerai. Nah, betul itu, Bang. Nah, terkait masalah pembatalan perkawinan atau pembatalan pernikahan, banyak sekali masyarakat di sana yang tidak tahu. Padahal itu berimbas kepada status ketika sebelum diadakannya pernikahan. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa di dalam pasal 27 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 ayat 1, seorang suami atau seorang istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Ini, Bang, di masyarakat ini mereka masih awam nih, Bang, terkait pembatalan pernikahan nih, Bang. Jadi tadi yang Abang sampaikan di ayat 1 di pasal 27, Bang, yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan yang di bawah ancaman yang melanggar hukum itu seperti apa, Bang? Ya, jadi begini. Jadi zaman dahulu itu banyak sekali orang tua menjodohkan anaknya. Ya, menjodohkan anaknya dikarenakan apa? Ada lamaran antara orang tua. Ada orang tuanya kesangkut utang. Gitu kan. Ada berbagai macam alasan sehingga perkawinan anak-anaknya ini dipaksakan. Ya, dipaksakan atau di bawah ancaman. Kamu harus nikah dengan si A, kalau enggak kamu keluar dari rumah. Berarti kalau terjadi seperti itu bisa dibatalkan, Bang? Bisa dibatalkan karena itu bentuknya di bawah ancaman. Sementara pasal 27 ayat 1 mengatur. Jadi bagi suami atau istri bisa mengajukan pembatalan apabila perkawinan mereka itu di bawah ancaman. Ya. Jadi seperti itu ya. Yang dimaksud dengan ancaman itu ada ancaman-ancaman yang dipaksakan mereka melakukan pernikahan, tapi mereka sebetulnya tidak mau atau tidak menginginkan ada yang terjadi pernikahan itu, sehingga setelah pernikahan mereka bisa mengajukan ya pembatalan ke pengadilan setempat, ya pengadilan setempat. Nah, lanjut ayat 2, masih kita bahas tentang pasal 27. Ayat 2 mengatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Ya, jadi terkait salah sangka, identitas diri. Ya, jadi kita bisa
membaca, mendengar di kalangan masyarakat ada sebuah perkawinan nih, ya, setelah dipesta dengan meriah, tiba-tiba 3 hari atau 4 hari kemudian atau seminggu kemudian baru ribut nih, ya, si pengantin ini. Kenapa ribut? Ternyata mereka itu melakukan perkawinan sesama jenis, ya, sesama jenis. Jadi mereka menikah dengan perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, gitu ya. Jadi ada tuh kejadian seperti itu. Nah, itu termasuk masuk ke dalam pasal 2 ayat 2 pasal 27. Jadi mengenai salah sangka suami atau istri. Nah, itu juga bisa dilakukan pembatalan, mengajukan pembatalan perkawinan. Nah, yang mengajukan pembatalan itu siapa, Bang? Boleh dari keluarga kah atau dari salah satu pihak? Boleh dari pihak keluarga juga boleh, atau si pengantinnya tersebut juga boleh, atau yang punya kepentingan. Dalam hal ini yang punya kepentingan tentunya di sini kan ada, berarti kan pihak KUA sendiri merasa dibohongi dong dengan identitas orang itu. Ya, betul, Pak. Nah, berarti bisa dia, Bang? bisa mengajukan untuk melakukan pembatalan, ya kan? Nah, lanjut kita akan membahas terkait masalah pasal 27 Undang-Undang Perkawinan ayat 3. Jadi ayat 3 itu bunyinya, apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Nah, sebelum 6 bulan mereka bisa mengajukan terkait masalah pembatalan. Oh, berarti ini kan batas waktunya 6 bulan ya, Bang, untuk gugur. Nah, berarti ketika waktu 2 hari atau 3 hari mereka merasa dibohongi atau gimana, itu berarti bisa untuk mengajukan, Bang? Bisa. Ya pokoknya batas maksimal itu 6 bulan. Berarti tidak ada batas minimal ya, Bang? Nggak ada. Jadi batas 6 bulan. Jadi maksimalnya 6 bulan. Kalau 6 bulan itu mereka gunakan haknya untuk melakukan pembatalan, ya, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 ayat 2, ya, dan ayat 3 yang tadi kita bahas. Jadi mereka bisa melakukan itu. Jadi selain dari pasal 27 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, ada juga pasal yang mengatur di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Di situ ada pasal 71 yang mengatur terkait masalah suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila A. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama. Jadi kompilasi hukum Islam juga mengatur berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Jadi apabila seorang suami melakukan poligami tetapi tanpa izin dari istri atau tanpa izin dari pengadilan ya agama, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan. Siapa yang mengajukan pembatalan? Tentunya istrinya, istri yang pertama atau pihak-pihak yang merasa dirugikan. Di poin B, masih kompilasi hukum Islam, pasal 71, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain, mereka bisa melakukan pembatalan perkawinan tersebut. Ya, tentunya di sini bisa pihak suami yang baru yang mengajukan atau si suami yang lamanya. Di poin C, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. Nah, jadi ada perceraian, ya, itu ada namanya masa iddah. Masa iddah itu 3 bulan 10 hari. Poin D ya, di dalam poin D, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, itu juga ada pembatasan usia terkait masalah perkawinan. Tapi ada aturan baru sekarang terkait masalah dispensasi. Jadi boleh, ya, yang penting ada dispensasi. Contoh usianya di bawah 17 tahun tapi dia harus kawin, ya, atau nikah dengan pasangannya dikarenakan apa? Sehingga pihak keluarganya harus meminta kepada pengadilan agama untuk diberikan dispensasi karena sesuatu hal. Ada aturan barunya.
Masih dalam kompilasi hukum Islam pasal 71 ya. Jadi di poin E. Nah, poin E mengatakan bahwa atau berbunyi perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, maka perkawinan itu bisa dibatalkan juga. Selanjutnya poin F. Ya, di poin F itu perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Nah, perkawinan dengan paksaan itu bisa dibatalkan. Status hukumnya ketika perkawinan itu dibatalkan oleh pihak pengadilan, maka status hukumnya itu berbeda. Apa bedanya? Kalau gugatan cerai atau digugat cerai, statusnya, levelnya kalau nggak janda, Duda. kan gitu kan? Betul. Itu kalau gugatan atau digugat cerai. Tapi kalau terkait masalah pembatalan perkawinan, maka status orang tersebut dikembalikan ke awal. Belum menikah itu. Ya belum menikah. Kalau memang status ketika pernikahan itu mereka statusnya perjaka atau perawan ya, gadis lah ya. Maka ketika perkawinannya itu dibatalkan, maka status mereka akan kembali. Jadi dianggap perkawinan dan buku nikah yang diterbitkan oleh KUA itu tidak berlaku. Jadi ada beberapa beberapa ayat di pasal 27 Undang-Undang Perkawinan dan ada juga di pasal 71 kompilasi hukum Islam yang mengatur terkait masalah pembatalan perkawinan. Jadi seperti itu. Lalu Bang, ada tidak undang-undang yang mengatur mengenai jangka waktu berapa lama salah sangka terhadap suami atau istri harus diketahui Bang? Di Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam pastinya tentu sudah mengatur terkait jangka waktu permohonan pembatalan perkawinan setelah salah sangka diketahui, yakni dalam jangka waktu 6 bulan setelah diketahui adanya salah sangka terhadap suami istri. Jadi setelah 6 bulan tidak bisa lagi diajukan pembatalan perkawinan, tapi lebih kepada gugatan perceraian. Jadi batas waktu pembatalan perkawinan itu adalah 6 bulan. Nah kemudian Bang, bagaimana prosedur untuk pembatalan perkawinan itu sendiri Bang? Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan negeri dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri. Itu bagi yang non-muslim. Jadi di pengadilan negeri. Nah, bagi yang muslim atau yang Islam itu diajukan kepada pengadilan agama wilayah tempat tinggal suami atau tempat istri atau tempat perkawinannya. Baik Bang, terima kasih atas jawabannya yang telah Abang paparkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk masyarakat di luar sana. Lalu bagaimana ketika masyarakat ingin berkonsultasi secara langsung kepada Abang Bang? Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan ya tadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas, kita diskusikan dapat bermanfaat bagi masyarakat di luar sana, bahwa ada undang-undang yang mengatur terkait masalah pembatalan perkawinan. Jadi jangan taunya hanya sekedar buat cerai, juga cerai. Ternyata pembatalan perkawinan pun atau pembatalan pernikahan pun ada yang mengatur, ada aturannya, ada undang-undangnya, ada pasalnya, ada ayatnya. Jadi mudah-mudahan penjelasan kita dapat bermanfaat bagi masyarakat di luar sana. Dan apabila masyarakat ingin berkonsultasi langsung, bisa datang langsung ke kantor kami ya, kantor saya di Jalan Boulevard A2 nomor 6 Klaster Jasmine GDC Kota Kembang Kota Depok, atau juga bisa telepon atau WA di 0812 8282 9523 ya. Jadi silakan kepada masyarakat atau kepada teman-teman Rahman, mungkin ada yang salah pasangan mau konsultasi silakan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.